Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda, kembali lagi di podcastnya SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru bersama saya Ratu Adelia Pratama. Nah, hari ini kita akan ngebahas seputar IPM. Nah, bagi teman-teman yang di luar Muhammadiyah yang belum tahu apa itu IPM, boleh disimak sampai akhir ya. Nah, sekarang kita kedatangan bintang tamu. Kakak boleh diperkenalkan dulu Kak dirinya? Halo, perkenalin namaku Zahara, aku di IPM sebagai Kabid Perkaderan. Oh, kalau boleh tahu IPM itu kepanjangannya apa ya? IPM itu kepanjangannya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Boleh dijelaskan nggak nih sedikit seputar IPM? Boleh. IPM itu salah satu organisasi otonom yang ada di Muhammadiyah yang mencakup naungannya itu untuk siswa-siswi di sekolah biasanya. Tapi itu juga nggak hanya untuk siswa-siswi sekolah aja. Kita ber-IPM itu bisa sampai keluar juga. Karena di IPM kan ada tingkatan-tingkatannya gitu. Kalau boleh tahu tingkatannya dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah itu apa aja? Paling tinggi itu ada dari pimpinan pusat, terus dari pusat itu ada pimpinan wilayah, terus daerah di sekitar provinsi, lalu ada cabang, kecamatan, baru yang terakhir itu ranting yang di sekolah. Kita ada di ranting. Oke, kalau boleh tahu struktur yang ada di sekolah kita ini gimana? Struktur dari urutan ketuanya gitu. Oke, itu dari atas itu ada ketua umum, setelah itu ada sekretaris umum, bendahara umum, terus ada bidang-bidangnya itu ada dari bidang perkaderan, terus dan bidang perkaderan itu nggak cuma ketuanya, ada sekretarisnya juga, ada bidang ASBO, aspirasi seni budaya dan olahraga. Nah, itu juga ada sekretarisnya juga, sama ada bidang advokasi juga. Advokasi itu untuk bidang yang menyelesaikan masalah lah di dalam IPM itu tersendiri. Terus ada bidang PIP juga, pengkajian ilmu agama pengetahuan. Pengkajian ilmu pengetahuan. Ya, itu tugasnya biasa mengkaji-kaji ilmu tentang ilmu pengetahuan lah. Terus ada bidang apa lagi, udah berapa tadi tuh? 3. Nah, ada bidang TI juga, teknologi informasi. Kita juga mempelajari tentang teknologi lah, nggak hanya yang tadi aja, kita juga mengikuti teknologi. Kalau boleh tahu visi dan misinya IPM itu apa Kak? Visi dan misinya itu kalau untuk mencakup semuanya aja lah ya, itu untuk membentuk karakter siswa-siswi atau masyarakat Muhammadiyah agar berilmu, berakhlak, sama lah balik lagi ke tujuan Muhammadiyah, membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kalau untuk kakak sendiri, apa yang udah kakak rasain selama kakak bergabung di IPM? Yang paling dirasain tuh pastinya seru karena kita benar-benar di IPM tuh membuka banyak pengetahuan, terus banyak teman juga kan. Jadi kita nggak cuman benar nggak cuman di situ-situ aja, banyaklah pengalaman yang di IPM tuh. Dari yang kakak dapat, kakak udah mendapatkan apa aja yang paling kakak ingat? Dapat gimana? Kayak misalnya kakak mendapatkan dari ini ya, pengalamannya ya? Iya, kayak pelatihan atau apa gitu. Pelatihan itu udah dapat pelatihan public speaking, terus pelatihan kepemimpinan, biar kita tuh mengerti juga kan di organisasi itu seperti apa menjadi pemimpin. Terus kita juga di luar tuh sering ikut, misalnya ada musyawarah cabang, pemilihan yang bagian cabang itu kita juga ada diajak, itu kita bisa belajar juga sekalian. Kalau misalnya peran IPM dalam membentuk karakter pelajaran yang udah dilakukan tuh apa aja Kak? Membentuk karakter pelajar. Itu kita di sekolah biasanya ada ngadain kayak setiap Jumat itu Wirid. Ya, wirid. Itu tuh udah termasuk untuk membentuk karakter siswa-siswi di sekolah ini juga. Karena ini kan kita setiap Jumat tuh biasa mendengar ceramah, bisa ini. Kalau ya, untuk yang lain ada nggak Kak? Misalnya kayak sekali sebulan ada ini atau apa gitu, udah ada belum? Sekali sebulan ada, biasanya kita
ada setiap bidang itu kan ada prokjanya kan. Nah sekali sebulan itu biasanya ada prokja yang kita ikutin, kayak apa ya, misalnya ada acara Maulid Nabi nih. Nah itu tuh kita biasanya ngadain lomba gitu, Oh, berarti biar memperkenalkan ngajak materi besar. ya ngajak siswa-siswanya juga gitu. Oh, kalau dalam konteks organisasi pelajar, gimana IPM tuh bisa membantu pelajar untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan tanggung jawab? Nah itu tadi di IPM tuh kita ada latihan dasar kepemimpinan. Dari situ sih kita diajarin untuk berlatih bagaimana menjadi pemimpin tadi kan. Itu kita diajarin semuanya, dari menjadi pemimpin, public speaking, semuanya lah di situ tuh ada. Kalau untuk siswa-siswa yang nggak tergabung di IPM gimana tuh Kak? Biasanya kita ada buka ini, seminar public speaking itu terbuka untuk semua siswa-siswi. Terbuka. Kan banyak nih yang di luar Muhammadiyah itu belum tahu apa itu IPM. Kan biasanya di sekolah-sekolah itu adanya OSIS. Perbedaan IPM dan OSIS itu apa Kak? Beda banget ya. Kalau juga kurang tahu kalau OSIS itu gimana. Cuman itu tadi IPM tuh, kalau OSIS kan biasanya mereka hanya di lingkup sekolah aja kan, sampai di sekolah aja. Kalau misalnya di IPM itu kita bisa lanjut, tamat sekolah pun kita masih bisa lanjut gitu, bisa naik ke cabang, ke daerah gitu. Oke. Program-program IPM tuh untuk sekarang udah ada apa aja? Banyak. Kalau dari ASBO itu biasanya untuk siswa-siswi itu kelas meeting atau senam bersama. Kalau perkaderan itu kita ada LPR tadi, fortasi, terus pelatihan public speaking. TIP itu kita biasanya ada baca buku bareng di Puswil waktu itu. Terus ada dari advokasi itu sharing keluarga IPM, berbagi cerita lah di IPM. Terus TI itu ini, nanti sore kita akan ada seminar TI, mungkin terbuka juga untuk teman-teman semua. Kalau boleh tahu seminar apa tuh? Seminar TI itu ngajarin ini tentang teknologi informasi juga. Aku juga kurang tahu karena bukan bagian bidang TI kan. Oke. Kalau boleh tahu cara untuk kita bisa bergabung di IPM gimana Kak? Cara biar bisa gabung di IPM, itu biasanya nanti setelah periode yang ini itu kita bakal buka open recruitment untuk siswa-siswi yang baru gitu yang mau bergabung ke IPM, itu kita biasanya buka. Mungkin sekarang emang belum, tapi nanti tungguin aja bakal buka. Udah ada rencananya nggak? Udah ada rencana, kita udah mau ini open recruitment. Jangan lupa ya guys, kita bergabung di IPM untuk menambah pengalaman baru, mencari hal baru, bisa menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Kalau gimana kakak untuk menghadapi perbedaan-perbedaan kecil, kayak misalnya ada masalah kecil Di IPM ya, ada perbedaan opini. Gimana caranya anak-anak IPM untuk menyelesaikan itu? Iya, kalau di organisasi itu wajar sih ya kita berbeda opini sama yang lain. Itu biasanya kita pasti akan nyari jalan tengahnya sih. Kita rapatin lagi, kita kasih masukan yang masuk akal, dan kita akan pilih masukan yang paling masuk akal, dan itu yang akan kita pilih agar kita tuh nggak berbeda opini dan nggak perlu berdebat lah. Kalau IPM sendiri tuh ada jadwal kumpulnya atau gimana tuh, ada nggak Kak? Jadwal kumpul itu biasanya ada kayak kumpul, cuma sekedar kumpul untuk pertemuan, tapi kita lebih banyak kumpul itu kalau misalnya emang ada mau rapat sih biasanya, atau untuk evaluasi kita selama di IPM tuh juga ada kan kumpulnya. Kalau yang tentang program-program IPM yang paling populer atau yang paling ditunggu-tunggu itu ada nggak? Ditunggu-tunggu itu sejauh ini kayaknya fortasi lah, paling ditunggu-tunggu sama Penerimaan murid baru. iya, pada senang banget lah kalau udah fortasi itu, pada excited.
Kalau misalnya yang paling berdampak bagi kakak? Paling berdampak itu di Progjanya tuh sama sih, Fortasi juga, karena itu bener-bener kesan baru lah gitu, ketemu tuh sama adik-adik baru gitu kan. Emang itu yang paling seru sih. Kalau untuk di SMK Muhammadiyah di sini yang membinanya siapa tuh kak? Pembinanya, Iya. itu pembina kita ada Ibu Azizah, Ibu Bu Aziza. guru KMD atau guru agama ibu. Oh, KMD. Iya, tahu. Tahu. Kakak pengennya ada nggak dari pribadi kakak yang kakak ingin menjadikan IPM apa gitu, tapi belum kesampaian? Biar lebih bagus lagi gitu ya. Iya. Sebenarnya lebih pengennya tuh ke ini sih, berharapnya tuh ke teman-teman yang udah bergabung ke IPM itu, semangatnya tuh dari awal sampai akhir gitu. Kadang mereka tuh semangatnya iya keluar di tengah-tengah gitu ya. pengennya tuh mereka semangat sampai akhir sampai selesai. Keuntungan bisa masuk IPM tuh apa kak? Keuntungannya banyak banget. Kita tuh selain kita banyak dapat pengalaman, kadang tuh anak IPM juga ikut-ikut lomba OSIS tuh kita juga gabung IPM tuh. Nggak cuman OSIS saja kan, kita gabung di lomba kepemimpinan. Nah, kita juga banyak belajar. Dari belajar itulah kita biasanya bisa jadi diikutin lomba-lomba sama guru, jadi kelihatan kan potensi diri itu. Kalau untuk IPM kita sendiri ada nggak kak kayak kolaborasi sama IPM sekolah lain atau keluar? Ada biasanya itu dari pimpinan cabangnya itu ngajak sekolah-sekolah lain gitu bertemu, jadi sekolah satu sama lain tuh ketemu juga. Terus di SMK kita juga pernah ngadain kolaborasi itu ke SMP Muhammadiyah, ngadain perlombaan waktu itu. Perlombaan kita ngajak anak-anak SMP Muhammadiyah tuh datang ke sekolah kita untuk lomba, waktu itu juga ada. Oh, kemarin setahu Ratu ya, ada lomba-lomba dari SMP negeri juga ke sini. Iya. Ya, kita nggak cuma ambil dari SMP Muhammadiyah juga, SMP negeri juga ada. Harapan kakak untuk IPM 5 tahun sampai 10 tahun ke depan itu apa? Semoga IPM tetap terus berlanjut, semakin jaya, terus kader-kadernya semakin banyak yang bergabung di IPM. Itu sih, tetap setia dengan IPM. Setia dengan IPM, pokoknya setia dengan IPM. Iya, itu dia. Oh ya, kalau misalnya untuk di tingkat mahasiswa itu ada juga ya? Mahasiswa mungkin itu ini kali IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Beda gitu. Itu kerjanya sama juga kayak IPM? Kurang tahu kak, tapi mungkin sama kali ya. Cuman kurang tahu juga. Masih siswa. Kakak kelas berapa kak kalau boleh tahu? Kelas 12. Bentar lagi mau mundur purna. Kakak rencana mau lanjut ke Muhammadiyah juga atau? Ada kepikiran, cuman mungkin akan nyoba ke ini dulu, PTN negeri dulu, baru nanti itu terakhir ke Muhammadiyah. Mungkin akan tetap pilih Muhammadiyah juga akhirnya. Kalau untuk kakak sendiri, IPM tuh artiannya apa? Artian bagi kakak, arti yang kakak dapatkan dalam hidup kakak selama ber-IPM. Apa ya? Kayak bagi kakak IPM dalam hidup kakak bagi IPM bagi hidup kakak sebagai ini sih, sebagai pengalaman hidup juga, karena selama ber-IPM kan banyak sekali yang didapat di IPM, jadi itu akan menjadi cerita di dalam hidup ini. Iya. Kalau misalnya organisasi itu pasti ada suka dukanya kan kan? Ada nggak duka suka yang udah dilalui sama-sama? Banyak pastinya. Kalau suka kan suka tuh banyak lah,
ketemu teman-teman, proyek kita berhasil. Kalau dukanya itu biasanya proses sebelum kita ngadain acara itu banyak kali sih dukanya. Kita biasanya ini susah membagi tugas kayak gitu. Terus kita juga kadang berdebat ketika proses menjalankan acara, itu yang sedihnya sih. Terus juga kadang semua acara tuh nggak bisa berjalan dengan lancar karena di luar kita juga kan, kita nggak ada yang tahu, kadang kayak gitu sih. Tapi itu pasti yang paling bakal diingat kalau misalnya kakak udah nggak diingat. Iya sih. Itu yang bikin kangen gitu ya. Kalau misalnya kakak boleh nggak diajak teman-teman untuk bergabung di IPM? Boleh. Buat teman-teman yang mau gabung ke IPM boleh banget, karena di IPM kita akan seru banget. Di situ kita banyak banget dapat pelajaran. Jangan lupa gabung ya. Sebentar lagi kita akan rekrut. Kalau IPM itu ada seleksinya gitu nggak sih kak? Seleksi itu biasanya kita seleksinya ini sih, nanya ke merekanya mau ke bidang apa, terus kita tanya juga hobinya biar nanti cocok gitu kan sama bidang yang mereka masukin. Seleksinya itu aja sih, paling nggak susah kok. Seleksinya tuh ada penyisihan atau semuanya bisa diterima? Nggak ada, kita di IPM tuh nggak ada penyisihan, kita terima semuanya karena semua yang tertarik dengan IPM itu berhak masuk ke IPM. Kita nggak ada penyisihan, semua kader Muhammadiyah kita terima. Kalau mau jadi yang punya jabatan itu gimana kak? Ya, jabatan itu mungkin nanti waktu udah kelas 11 itu ada namanya calon formator. Nah, untuk menjadi calon formator baru di situ diseleksi. Kita ada wawancaranya, bagaimana agar kita tuh biar bisa lolos lah gitu untuk naik menjadi calon formator nanti, biar bisa jadi biar dapat jabatan gitu loh. Kalau itu baru diseleksi ya? Iya, kalau mau jadi ya calon formatornya. Kalau cuma mau masuk jadi anggota tuh nggak seleksi. Boleh semuanya. Kalau kakak dulu gimana kak? Kakak kan salah satu yang memiliki jabatan juga nih. Iya. Kakak dulu boleh nggak diceritain perjalanan kakak? Oh, boleh. Itu awalnya waktu itu kakak dari diwawancara. Terus kita ditanya-tanya lah gitu seputar IPM. Selama kita ber-IPM tuh kita udah dapat apa aja. Ditanya juga kalau misalnya nanti ada masalah di IPM tuh kita bakal kayak gimana gitu. Terus setelah itu barulah ternyata lolos jadi calon formator. Terus kita ngadain musyawarah ranting waktu itu. Musyawarah ranting. Setelah itu barulah di situ pemilihan, dipilih sama adik-adik kelas, dipilih kan. Nah, barulah dapat waktu itu ketua umumnya, sekretaris umumnya sampai bawah. Dia sekali jabatan tuh berapa lama? Sekali jabatan itu setahun, cuma setahun. Iya. Kakak awalnya yang bikin kakak tertarik untuk masuk IPM? Mungkin awalnya emang bisa dibilang tuh penasaran dan kakak juga orangnya termasuk yang suka dengan organisasi, suka dengan hal yang rame-rame itu suka, tertarik. Makanya pengen nyoba gitu masuk IPM. IPM sekolah kita ada nggak sosial media? Ada. Kita punya IG, kita punya TikTok. Kalau boleh tahu apa tuh namanya? IG-nya PRIPM SMK Muhammadiyah 2. TikToknya sama, TikToknya sama juga. Jangan lupa di follow karena kita sebagai siswa Muhammadiyah masa ya sih nggak nge-follow IPM-nya Muhammadiyah? Iya benar, wajib follow sih. Oke, mungkin segitu dulu bincang-bincang kita hari ini. Semoga teman-teman yang nonton bisa tertarik dengan IPM, juga bisa bergabung di IPM dengan setia. Iya. Oke, terima kasih untuk Kak Zahra ya. Iya benar. Oke, sobat muda, segini dulu bincang-bincang kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.